Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Nah. Faqala al-musannif rahimahullah, ta'ammal kalam Abil Aliyah hada. Perhatikanlah wasiat ucapan Abul Aliyah. Ma ajallahu, betapa agungnya wasiat beliau. Wa'rif zamanahu, coba ya, ketahuilah waktu beliau, zaman beliau. Alladhi yuhadziru fihi minal ahwa, zaman waktu di mana beliau mentahdir hawa nafsu, memperingatkan hawa nafsu. Allati man ittaba'aha faqad raghiba 'anil Islam, yaitu barang siapa yang memperturutkan hawa nafsu tersebut, maka berarti dia telah membenci Islam. Perhatikanlah tafsirul Islam di sunnah, bagaimana tafsir Islam ditafsirkan dengan sunnah. Wa khawfahu, perhatikanlah juga wasiat beliau, kekhawatiran beliau ala a'lamit tabi'in, yaitu kekhawatiran beliau terhadap para tokoh-tokoh tabi'in wa ulama'ihim, dan para ulama mereka, minal khuruj anis sunnah wal kitab, dari keluar menyimpang dari sunnah dan kitab, padahal mereka adalah tabi'in. Namun Abul Aliyah mengkhawatirkan mereka. Ya tabayyanu laka makna qawlihi, maka menjadi jelaslah untuk Anda makna firman Allah Ta'ala, id qala lahu rabbuhu aslim, ketika Rabbnya berfirman kepadanya, kepada Ibrahim, aslim, berserah dirilah engkau. Qala aslamtu li rabbil alamin, maka Ibrahim mengatakan, aku berserah diri kepada Rabb yang maha, yang Rabb semesta alam. Wa qawlihi wassa Ibrahim wa banihi wa Ya'qub, dan ketika Ibrahim dan Ya'qub mewasiatkan kepada anak-anaknya, ya bunai, wahai ananda, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih kalian, ya, telah memilih agama ini untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah sekali-kali engkau mati kecuali engkau dalam keadaan muslimun, berserah diri hanya kepada Allah. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa may yarghab an millati Ibrahim illa man wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, dan siapakah yang membenci agama Ibrahim kecuali dia yang membodohi dirinya sendiri. Nah, kita baca syarahnya di sini. Ya. Tafadhal. Repi. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu syekh ta'ammal kalam Abil Aliyati hada wa ma fihi min al-fawaid al-'azimati wa zamanu Abil Aliyati mata innahu zamanu tabi'ina fa kayfa bi zamanina hada. Abul Aliyati khafa 'ala at-tabi'ina fa kayfa bi zamanina hada innahu ashadda khatiran. Innahu ashaddu khataran. Terus Wa tafsirul Islam wa tafsirul Islam. Wah, itu antum ada yaknya tafsir gitu. Ada? Tafsirul Islam. Anak enggak ada. Siapa yang bukunya kayak anak? Apa ya udah terus? Wa tafsir. Ya, Wa tafsirul Islami bi sunnati. kalau di anak wa tufassarul Islamu bis sunnati. Terus Ay as-sunnatu allati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khawfuhu 'ala a'lamit tabi'ina wa ulama'ihim min al-khuruji 'an as-sunnati wal kitabi idza kana qad khafa 'ala a'lamit tabi'ina fa kayfa bina nahnu al-khawfu 'alaina ashaddu yatabayyana. hasbuk, cukup. Nah, maka Syekh di sini Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, ta'ammal, perhatikanlah kepada wasiat kalam Abul Aliyah ini, yang di dalamnya terdapat faedah-faedah yang besar. Dan zaman Abul Aliyah mata kapan?
Innahu zamanut tabi'in. Padahal beliau hidup di masa tabi'in. Beliau hidup di masa tabi'in. Wa kaifa bi zamanina hada? Kalau begitu gimana dengan zaman kita sekarang ini? Abul Aliyah khawafa, beliau mengkhawatirkan tabi'in. Bagaimana dengan keadaan kita saat ini, zaman kita saat ini? Innahu asyaddu khatar. Tentu lebih berbahaya lagi. Nah, tafsir Islam bi sunnah ini perhatikan. As-sunnah allati 'alaiha Rasulullah SAW. Itu sunnah yang Rasulullah SAW berada di atasnya. Itu sunnah di sini. Maknanya di sini bukan hanya yang disebutkan oleh para ulama usuliyun. Sunnah dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak mengapa. Tapi sunnah di sini adalah akidah. Oleh karena itulah para ulama dari kalangan mutaqaddimun mereka menamakan akidah itu dengan sunnah. Mereka menyebut syarhus sunnah. Ini syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Usulus sunnah, thariqus sunnah, sering menyebut di sini. Para ulama dahulu. Usulus sunnah Al-Imam Al-Humaydi, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibn Abi Zamanin, syarhus sunnah Barbahari, syarhus sunnah Al-Muzanni dan yang lainnya. Ya, kitabus sunnah, sunnah. Ya, as-sunnah ya Al-Khalal. Ibn Abi Asim juga punya as-sunnah. Nah ini yang dimaksud di sini as-sunnah di sini adalah yaitu apa? Akidah. Ya, akidah. Nah ini. Ya. Itu yang kata Al-Barbahari di Syarh Sunnah apa? Al-Islam huwa sunnah was sunnatu hiya al-Islam. Islam adalah sunnah adalah Islam. Manhaj, bukan sunnah yang dalam definisi para ulama usuliyun di buku-buku usul, bukan itu. Nah, wa khawfu dan kekhawatiran beliau ala alami tabi'in kepada para tokoh tabi'in dan ulama mereka minal khuruj anis sunnah wal kitab. Dari menyimpang keluar dari sunnah dan kitab. Beliau khawatir kepada para imam tabi'in. Idza kana qad khafa ala alami tabi'in fa kaifa bina nahnu? Jika beliau mengkhawatirkan fitnah ini menimpa para tokoh-tokoh tabi'in, gimana dengan kita? Al-khawfu alaina asyaddu. Tentulah kekhawatiran terhadap kita ini lebih parah lagi. Hafidz, baca Hafidz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah ta'ala yatabayyanu laka ma'na qawlihi ta'ala idza qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin qala ta'ala wa man yarghabu an millati من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين استجاب لأمر الله عز وجل وأسلم نيته وقصده وعمله لله عز وجل. Itu apa? Istijabun. Antum apa? Istijabun. Istajaba yastajibu istijabu. Menjawab seruan. Istijabun li amrillahi azza wa jalla wa aslama niyatahu wa qasdahu wa 'amalahu lillahi azza wa jalla. Hadha huwa al-islam, al-ikhlasu lillahi azza wa jalla wal inqiyadu lillahi azza wa jalla. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة الإسلام هو الاستسلام. Yang benar Salasah al-Usul. Salasah al-Usul dan Usul Salasah itu buku yang berbeda. Ya. Kalau dari awal itu Salasah al-Usul. Kalau dari awal. Nah, saya sudah pernah terangin ini bagi teman-teman dulu. Terus الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Nah, kemudian kata Syekh, yatabayyanu laka, maka jelaslah bagi anda makna firman Allah Taala, wa id qala lahu rabbuhu aslim. Maka Rabbnya berfirman kepadanya, kepada Ibrahim, berserah dirilah engkau. Qala aslamtu li rabbil alamin. Maka Ibrahim berkata, saya berserah diri kepada Rabb semesta alam. Allah Ta'ala berfirman, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Siapa yang membenci agama Ibrahim, maka tidak kecuali dia membodohi diri dia sendiri.
Walaqad istaifainahu fid dunya, sungguh kami telah memilihnya di dunia, wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Id qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Maka inilah istijabun li amrillahi azza wajalla. Ya. Maka Ibrahim, ya, beliau menjawab seruan Allah. Atau boleh juga istajaba yastajibu, boleh juga. Maka beliau menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, wa aslama niyatahu. Dan beliau, ya, menyerahkan niatnya, wa qasdahu, dan tujuannya, maksudnya, amalnya lillahi azza wajalla. Hadza huwal islamu, inilah Islam. Al-ikhlasu lillah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ini ikhlas maknanya. Bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang mayoritas sekarang, ikhlas begitu. Ya, saya ikhlas. Ya, saya ngasih ikhlas nih. Ya. Istrinya Pak Sofyan bilang ke Pak Sofyan, saya ikhlas kamu nikah lagi, misalkan. Itu legowo, rela. Itu rela. Kalau ikhlas itu maknanya adalah memberikan ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Makanya la ilaha illallah disebut kalimat ikhlas. Ya, kalimat ikhlas. Bukan ikhlas maknanya kayak itu. Itu legowo, rela. Paham enggak sini, Pak Sofyan? Mana lagi tadi? Wal inqiyadu, dan juga tunduk dan patuh kepada Allah. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ini yang dikutip pula oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari beliau, dari Ibnu Taimiyah di salah satu usul. Apa itu Islam? Al-istislamu huwa istislamu lillahi bitauhid. Islam adalah istislamu lillahi bitauhid. Ya, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Ini kok enggak dicoret, enggak di apa? Udah. Wal inqiyadu lahu bita'ah, tunduk kepada Allah dalam bentuk ketaatan. Wal bara'atu, berlepas diri minasyirki wa ahlihi, dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, baca sini. Bihar. وصية إبراهيم عليه السلام ووصية يعقوب عليه السلام كل منهما وصى ذريته بالتمسك بالإسلام وأنتم من ذرية إبراهيم عليه السلام عليه السلام apa mak? عليه السلام Alaihissalam. Terus al-wasiyatu syamilatun lahum wa liman ya'ti ba'dakum ila an taqum as-sa'ah. Ila an taqum as-sa'ah, apa jangan di sukun-sukun? Hah? An taqum as-sa'atu. An taqum as-sa'atu. Nah, apa irabnya sa'atu? Fa'il. Jangan di sukun-sukun. Mamnu. Wa biha ya. Nih, mamnu min as-sukun. Mamnu min al-waqf. Nah, terus. Wa wassa biha Ya'qub bani. Wa wassa biha Ya'qub. Apa irab Ya'qub? Kebingungan tuh. Apa irab Ya'qub? Fa'il. Itu Ya'qubu. Oh iya, enggak kedengeran. Terus. Wa wassa biha Ya'qub bani ya. Bani aja. Itu aslinya bani. Nah, jamak dari ibnun. Nah, karena dia mudhaf, nunnya itu dihadaf. Musanna dan jamak mudzakkar salim ketika dia mudhaf wajib dihadaf nunnya. Paham enggak sini? Ya, terus. Bani Israil alladziina humul yahud. Allahu wassa bihadal arabi. Wallahu wassa bihadal al-araba
wal ajama. Hah? Bihada? Hah? Biha. Ya udah enggak apa-apa. Wallahu biha al-araba wal ajama. Terus wassahum jami'an ala lisan Ibrahim wa Yaqub alaihimassalam. Alaihimassalam. Salam. Udah. Cukup. Firman Allah, wassa biha Ibrahim wa banihi wa Yaqub. Ibrahim dan Yaqub mewasiatkan putra-putranya. Ya bunayya, wahai anakku, innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah telah memilih agama ini untuk kalian. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian berislam. Janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan kalian berislam. Nah, Allah telah memilih agama ini untuk kalian. Ini adalah wasiat Ibrahim alaihissalam dan wasiat Yakub alaihissalam. Kalau saya boleh syukur. Kalau antum mau syukur, duduk di kursi saya. Kullun. Ini perhatikan. Kullun. Kenapa ditanwin? Perhatikan. Kullu ba'du itu dia mesti ada mudhofun ilaih. Nah, mudhofun ilaih isim. Entah isim zahir atau isim dhamir. Ya, kulluhu, kullun nas. Sementara enggak ada isim setelahnya huruf min. Perhatikan. Setelahnya huruf min atau setelahnya fi'il. Maka gimana? Wajib ditanwin. Tanwinnya disebut tanwin apa di pelajaran kafrawi kemarin? Tanwin apa? Iwat anil apa? Anil isim. Ya, iwat, tanwin iwat. Ya. Kullun minhuma, yaitu maksudnya apa? Kullu Ibrahim wa kullun minhuma. Itu maksudnya kullu Ibrahim dan Yakub. Masing-masing dari keduanya mewasiatkan dzurriyyatahu, ya, anak cucunya, keturunannya bitamassuk bil Islam. Untuk berpegang teguh dengan Islam. Antum, kalian, kata Syekh. Ini Syekh Al-Fauzan berbicara di hadapan orang Arab Saudi. Antum min dzurriyyati Ibrahim. Kalian orang Saudi adalah anak cucu Ibrahim. Ya kan begitu? Karena nenek moyang orang Arab itu dari Bani Kinanah. Bani Kinanah sendiri adalah anak keturunan dari Ismail. Sementara Ismail adalah ibnu Ibrahim. Ya, dari jalur ibunda Hajar. Kalau Bani Israel dari jalur ibunda Sarah. Ya, Sarah. Baik. Mana lagi tadi? Maka wasiat ini syamilatun mencakup kalian, untuk kalian. Waliman ya'ti ba'dakum ila an taqum as-sa'atu. Ya, sampai juga orang-orang setelah kalian sampai hari kiamat tegak nanti. Maka Yakub mewasiatkan hal ini kepada Bani Israel yang mereka adalah Yahudi. Dan Allah mewasiatkan ini juga kepada orang-orang Arab dan orang-orang Ajam. Ajam itu non Arab. Dan Allah mewasiatkan mereka semua melalui lisan Ibrahim dan Yakub alaihima assalam. Nah, sampai sini tadi ya. Berikutnya Ihsan, baca Ihsan. Aksarul bashar ala dhalali wa antum an'amallahu alaikum bihadzal dini al-azim wa ba'da alaikum hadar rasulah karim Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdala rusuli Abdulu khobar wadinukum hadhihi nikmatun azimatun istofa lakumud dina fala
Antas buta. ala hadzal din hatta yatika al-maut. Ya'tiyaka khafif, ringan. Hatta yatika al-maut. Al-maut apa? Mautu. Apa i'rabnya mautu? Fa'il. Nah, terus Fa'idha ja'aka al-mautu wa anta ala hadzal din fa anta minas su'ada'i. Amma in ja'aka al-mautu wa anta munharifun an hadzal din fa anta minal ashqiya'i fal ibratu bil khatimati allati tamutu 'alaiha fala tamutunna illa wa antum muslimun ay usbutu. hadza fihi haqqu ala sabati ala dini hatta ya'tiyaka al-mautu wa anta 'alaihi la tatrukuhu abadan. Nah, udah mulai mendingan bacanya ini, saya lihat ya. Udah mulai mendingan dibanding 2 bulan yang lalu. Nah, 2 bulan yang lalu ngeselin. Enggak ngeselin ya. Apa belum paham. Sekarang udah paham. Ya berlomba-lomba. Belajarnya bareng-bareng ya, jangan main dulu-dulu, bareng-bareng. Ada temannya yang masih kesulitan dibantu. Ya, dibantu. Siapa yang masih kesulitan? Niko. Bermanfaat gak? Ada tambahan nama Albar? Apa? Bermanfaat? Bermanfaat. Ya. Raymond udah bisa, Raymond. Wow, udah ngerti. Masya Allah. Mana sekarang? Inna Allah astafa lakum. Ini ya. Ad-dina. Allah memilih kalian. Memilih agama ini untuk kalian. Ikhtarahu lakum. Allah memilih agama ini untuk kalian. Ini adalah nikmat yang besar. Bainama aktsarul basyari 'ala dhalali, ketika atau pada saat mayoritas manusia berada di atas kesesatan, antum manamallahu 'alaikum bihadzal dini al-'azim. Namun Allah menganugerahkan kepada kalian agama yang agung ini. Iya. Berapa jumlah manusia? Manusia aja survei jin enggak usah. Manusia berapa di muka bumi? 2 miliar ada 3 miliar. 2,5 miliar taruhlah. 2,5 miliar atau lebih 3 miliar. Siapa yang beriman kepada Allah? Yang Islam? Hah? Setengahnya ada? Enggak ada. Setengahnya enggak ada. Kemudian dari yang mukmin itu, yang sedikit dari separuh penduduk bumi, lebih kurang dari separuh penduduk bumi, ini yang Islam. Ada yang Syiah, yang Jahmiyah, ya enggak? Yang Mu'tazilah, yang Asy'ariyah, yang Kuburiyun, yang Sufi, yang Khawarij, yang Qadariyah, Syiah Rafidhah, dan kalau di Indonesia yang Kejawen, Islam Nusantara, ada yang sekuler. Lihat, yang bertauhid berapa? Sedikit. Nah, kita berupaya untuk bertauhid. Kita sudah kenal tauhid, pelajari lagi untuk diamalkan lagi. Nah, ini anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Ya, anugerah. Ini enggak main-main dengan anugerah ini. Enggak semuanya Allah berikan, ya kan? Enggak semuanya Allah kasih. Ya, mundur ke belakang aja. Mundur ke belakang. Nenek-nenek antum. Lihat, nenek-nenek antum. Nenek antum apa? Sururi apa? Apa sejati? Orang awam. Ya enggak? Nenek saya orang awam. Nenek saya 4. Ya, nenek saya orang awam semua 4-4-nya. 5 bahkan, ada yang wafat 1. Pokoknya slot mesti full kata kakek saya. Ya, pokoknya slot mesti full kata kakek saya. Full kakek saya full. 5 nenek saya awam semua. Nenek antum apa saya dan? Sejati apa? Kokohiyah. Enggak kenal awam. Nah, sekarang antum mulai kenal kayak begini. Ini wajib bersyukur. Alhamdulillah. Bersyukur kayak begini,
itu akan menghantarkan kepada syukur-syukur yang lainnya dan tidak perlu menoleh kepada kelebihan dunia orang lain. Ya enggak? Antum lagi kumpul sama teman, Masya Allah dia mewah, dia ini, dia kaya, dia itu. Lihat, ya ternyata sufi, ternyata nggak sholat, ternyata. Ketemu sama teman, ya dia hebat begini. Ya suruh ngiram aja nggak bisa. Ya, baca Al-Quran nggak bisa. Ajrumiyah belum pernah khatam. Alhamdulillah antum kenal, alhamdulillah. Paham nggak di sini? Jadi jangan pernah merasa kerdil sama keduniaan orang lain. Ya, kita merasa kerdil sama agama orang lain. Baru sama agama orang lain. Lihat di atas kita, wah masya Allah. Baru kita merasa kerdil. Tapi sama keduniaan orang lain, jangan, nggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Dulu para imam punya wibawa di depan para raja. Kenapa? Karena dia tahu kerajaan ini kecil, justru jadi bahan hisab yang berat. Jadi para imam dulu tidak pernah merasa rendah diri di hadapan para raja-raja dunia. Mana lagi berikutnya? Wa antum anallahu alaikum bihadzal din al-azim wa basa ilaikum hadzal rasul. Dan Allah mengutus kepada Rasul ini untuk kalian, yaitu Muhammad SAW, yang beliau adalah seutama-utama Rasul. Dan agama kalian afdalul adyani, adalah agama yang paling afdal, yang paling utama. Nah, ini adalah nikmat yang besar. Istafalakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah memilih agama ini untuk kalian, maka janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian berserah diri kepada Allah. Maka ini adalah tugas utama kita. Maknanya apa? Antas buta ala hadzal din. Maknanya Anda mesti sabar, mesti tegar di atas agama ini, kokoh. Hatta ya'tiyakal mautu, sampai mati datang kepada kalian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetap kita beribadah. Nah, apabila mati datang kepada kalian, kematian datang kepada kalian, wa anta ala hadzal dini, dalam keadaan kalian tetap berada di atas agama ini, fa anta minas su'ada, maka Anda adalah bagian dari kalangan orang-orang yang berbahagia. Adapun jika kematian datang kepada Anda dalam keadaan Anda munharifun, menyimpang dari agama ini, maka Anda adalah bagian dari al-ashqiya, orang-orang yang celaka. Maka ibrah yang jadi patokan adalah bil khatimah, ending hidup kita, akhir hidup kita, yang Anda tamutu alaiha, yang Anda mati di atasnya. Allah Ta'ala berfirman, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan kalian berislam. Maknanya apa? Usbutu, ya, tegarlah. Hadza bihi al-hasu, maka dalam hal ini terdapat anjuran ala sabat, untuk tetap tegar di atas agama hingga kematian datang kepada Anda dalam keadaan Anda tidak meninggalkannya selama-lamanya, tidak meninggalkan agama tersebut selama-lamanya. Nah, berikutnya harga, tafadhal harga. An millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa man yarghabu istifhamu inkarin la yarghabu yakni la yatruku ahadun millata Ibrahim in kana yuridu najata min nafsihi fala yatruku millata Ibrahim falanya la nahiyah fala yatruk millata Ibrahim allati bu'itsa biha nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam illa man safina nafsahu as-safihu maknahu khifatul aqli wa diya'uhu wa
Diyaruhu. Faman taraka millata Ibrahim faqad khasira Nafsahu. Wa ahlakaha. Wa azzu syai'in 'inda al-insani Nafsuhu. Azzu itu mubtada. Nafsuhu khabar. Terus Faida khasira nafsuhu nafsahu. khasira Azza syai'in 'indahu. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Fa kaifa yakhsaru. insanu nafsahu idza taraka millata Ibrahim khasira nafsahu. Khasira yakhsaru itu mutaaddi. Ya, khasira yakhsaru mutaaddi. Nah, kemudian ini matanya udah dibaca belum sih tadi? Matanya udah ya? Tapi ada yang sebelumnya wa asbahi hadhil usul al-kibar allati hiya al-aslul usul wa minan nas anha fi qablatin itu belum tadi ya? Hah? Enggak ada. Ya. Wa asbahi dan yang semisal hadhil usul semisal dengan prinsip-prinsip ini al-kibar yang besar ini, prinsip besar ini allati hiya aslul usul, yang ini adalah prinsip landasan dari segala landasan. Wan nasu anha fi ghaflatin, namun manusia ya, mengabaikannya, lalai terhadapnya. Nah, firman Allah Ta'ala, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa may yarghab istifhamu inkarin, ini adalah pertanyaan untuk mengingkari, enggak butuh jawaban. Artinya apa? Tidaklah orang yang seorang pun yang yarghab, yang membenci, yakni la yatruku ahadun millata Ibrahim, yang menolak, tidaklah seorang pun yang menolak milahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim, ya. In kana yuridu najata li nafsihi, jika dia menginginkan keselamatan untuk diri dia sendiri, fala yatruk millata Ibrahim allati bu'itsa biha an-nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah dia meninggalkan agamanya Ibrahim yang Nabi kita Muhammad SAW diutus dengannya. Illa man safiha nafsah, kecuali yang membodohi dirinya sendiri. Safih itu maknanya adalah khiffatul aql. Khiffah, ringan, kurang, akalnya kurang, wadiya'u, dan menyanyiakan akal. Faman taraka millata Ibrahim, maka barang siapa yang meninggalkan agamanya Ibrahim, berarti dia telah merugikan dirinya sendiri. Wa ahlakah, dan membinasakannya. Azu syai'in indal insan, sesuatu yang paling mulia, yang paling berharga di sisi seseorang adalah apa? Nafsu, diri dia sendiri. Fa idza khasira nafsahu, apabila dia merugikan diri dia sendiri, berarti khasira a'azza syai'in indah, berarti dia telah merugikan sesuatu yang paling bernilai, paling berharga, paling mulia yang ada pada dia. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Wa kaifa yakhsarul insanu nafsah? Bagaimana ceritanya seorang merugikan diri dia sendiri? Idza taraka millata Ibrahim khasira nafsahu. Apabila dia meninggalkan agama Ibrahim, berarti dia telah merugikan dirinya sendiri. Nah, Zaki. التي هي الأصل الأصول والناس عنها في غفلة أشباه هذه النصوص وهذه الآثار التي فيها هذه الوصايا التي فيها هذه الوصايا العظيمة وأكثر الناس في غفلة عنها لا يقرؤونها ولا يتعلمونها فإذا تعلموها فقليل من يعمل بها
man ya'malu biha. Fa idza 'amilu biha fa qalilun may yathbutu 'alaiha. Fal amru yahtaju ila isti'anati billahi 'azza wa jalla. Isti'anatin billahi 'azza wa jalla. Wa ila ihtimamin wala yasiku wala yafiqul insanu bi nafsihi wa ya'manu min al-fitani bal yaqafu min al-fitani wa yatajannabuha wala enggak ada lanya. Wa yatajannabuha. Enggak ada lanya kan? Setelahnya Ini kan sebelumnya. Apa seorang belum dibaca? Yatajannabuha wala yakunu imma'atun ma'an nasi. Imma'ah, apa Arabnya imma'ah? Isim khobar, isimnya huwa, janganlah ia menjadi imma'ah. Ya, terus imma'atan. Nah, iya khobar. Wala yakunu imma'atan ma'an nasi, bal yakunu ma'al haqqi daiman wa abadan. Wa abadan. Fa idza balaghahu syai'un fa innahu ya'riduhu 'ala al-haqqi. Fa in wafaqahu falhamdulillah wa in khalafahu fa innahu yatrukuhu. Wa asbahi hadhil usul. Dan yang serupa dengan landasan-landasan yang besar ini, allati hiya aslul usul, yang merupakan landasan prinsip dari segala prinsip, pokok dari segala pokok. Wan nas anha fi ghaflatin. Namun orang-orang maka mereka malah lalai darinya. Nah, al-asbah hadhihi nusus, yang semisal apa maksudnya al-asbah hadhil usul? Yaitu asbah hadhil nusus, yang serupa dengan nas-nas ini, hadis-hadis. Ya, ini adalah asar riwayat-riwayat alati fiha hadhil wasaya, dan riwayat-riwayat hadis yang di dalamnya terdapat wasiat yang besar. Semisal wasiat Abu Aliyah di atas. Wa aktsarun nasi fi ghaflatin. Namun kebanyakan orang mereka lalai anha, la yaqra'unaha, mereka tidak mau membaca, tidak mau mempelajari. Apabila mereka telah mempelajarinya pun qalilun man ya'malu biha, sedikit yang mengamalkannya. Wa in amalu biha wa idza amilu biha, jika mereka mengamalkannya, fa qalilun man yasbutu 'alaiha, sedikit yang tegar di atasnya. Fal amru yahtaju ila isti'anatin billah, maka perkara ini membutuhkan kepada isti'anah, permohonan pertolongan pada Allah Azza wa Jalla, wa ila ihtimamin, dan membutuhkan perhatian. Wala yasikul insanu bi nafsihi, seorang enggak boleh percaya diri terhadap dirinya sendiri. Wa ya'manu minal fitan, dan merasa aman dari fitnah. Bal yakhafu, bahkan dia mesti khawatir minal fitan, dari berbagai fitnah. Wa yatajannabuha, dia mesti menjauhinya. Wala yakunu imma'atan ma'an nas, janganlah dia menjadi seperti imma'ah, ikut-ikutan orang, ya ikut-ikutan orang aja. Bal yakunu ma'al haq, bahkan dia mesti berada di atas kebenaran, daiman wa abadan, selalu dan selama-lamanya. Ya, fa idza balaghu syai'un fa innahu ya'riduhu 'alal haqqi. Apabila sesuatu kabar, suatu hal sampai kepada dia, maka dia akan menghadapkannya dengan kebenaran. Apabila ternyata sesuai dengan kebenaran, alhamdulillah. Wa in khalafahu, ternyata kalau menyelisih kebenaran, fa innahu yatrukuhu, maka dia tinggalkan. Nah, kemudian dimatan wa bi ma'rifatihi tabayyana ma'na al-ahadits fi hadzal bab wa amsalihah. Maka dengan mengetahuinya, maka semakin jelaslah makna hadis di dalam bab ini dan yang contoh-contohnya dan yang semisal dengannya. Akhwan, dengan contoh. Wa anal insan alladhi yaqra'uha wa asbahaha, dan seorang yang dia membacanya ataupun yang semisalnya seperti membacanya, menelitinya, wa huwa aminun mutmainnun, maka dialah orang yang aman dan tentram, annaha la tanaluhu, bahwa hal tersebut tidak menimpa dia, wa yadunnuha fi qaumin, dan dia akan menyangkanya
pada satu kaum yang mereka dahulu fabadu telah binasa. Apa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali adalah orang-orang yang merugi. Nah, ya, betul dibaca. Ya, berikutnya di sini coba di Mustafa. الذي يقرأ النصوص وأمثالها ويتفقه بها ويعمل بها ويكون على طريق النجاة على طريق النجاة طريق السلامة وأما الذين لا يلتفت إليها. Ada alladzina mang? Enggak ada alladzi aja kan? Alladzina. Atau tadi pakai alladzina. Wa ammal ladzi la yaltafitu ilaiha aw yakrahuha walakin la yata'ammaluha wa la yatafaqahu fiha aw ya'manu ala nafsihi min al-fitani wal inhirafi fa hadha hurriyyun. Hurriyyun itu orang merdeka. Harriyun yang jamaknya ahra. Fa hadha hariyyun an yakuna ma'al harithina li'annahu lam ya'khudh bi asbabil najati wa 'ala al-insani alla yaghtarra bi nafsihi wa la bi 'amal bi ilmihi wa la yaghtarra bi dinihi li'anna al-insana basharun wa huwa urdatun lil fitani wal insanu dha'ifun wa lihada kana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam yuksiru memperbanyak ucap. Yuksiru min qawlihi ya muqallibal qulub ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Wa qala Allah ta'ala warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina fama yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ar-rasikhun Hasbi, sambung sini. Sofyan. Ar-rasikhuna fil ilmi qala sari Allah Ta'ala. Ar-rasikhuna fil ilmi yakhafuna min az-zayg. ولذلك يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الإنسان يكون على خوف وإذا خاف فإنه يبحث عن النجاة. أما إذا أمن فإنه يقع في الهلك. فإنه يقع في الهلك. Mana sih? Amma idza amina fa innahu yaqa'u fil halaki. وهو لا يدري. قال الله جل وعلا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله جل وعلا يمكر بأهل الشر بمعنى أنه يستدرجهم عقوبة لهم Famakruhu jalla wa ala bihaqqin. Hasbuk, cukup. Berikutnya. Coba baca Ilham. Apa Ilham? Risol. Oh, iso. Ora iso? Isolu. Yastahiqquha bitariqin khafiyyin la yutanabbahu mahmudun jazaa'un
bi ahadin illa wa huwa yastahiqqu. Wa huwa yastahiqqu. Hasbu gantian Andika. Apa? Yumkiru. Yamkuru. Nah. إنما ينظر بنحو الشر ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والجزاء من الجنس العمل من فلما مكروا فلما مكروا بعباد الله ومكروا بالرسول صلى الله عليه وسلم يريدون قتله apa? Sijnahu au tardahu. Makarallahu lirasulihi wa akhrajahu min bainihim wa hum la yashkuruna wa kharaja sallallahu alaihi wasallam ila al-ghari waqtafa fihi walamma inqata'a Tolabu. Aduh. Zahaba ila al-Madinah wajada Ansor. Ansor apa? wajada al-ansar wal muslimin Ansoro. wajada al-ansar wal muslimin wa qamat Daulatu fa'il. Terus. Kalau gampang-gampang ini. Allahu makara bil kufrah kafarah. Allah musta'an. Terus. Kenapa antum tobat? Salah baca tobat, salah baca biasa. Tobat tuh wis maksiat, wis dosa. Astagfirullah. Beristighfar habis. Salah baca lagi latihan biasa. Ya. Masya Allah. Mana lagi tadi? Dari mana ini? Hah? Dari matanya? Dari ayat ya? Mana ini? Dari awal dong. Capek ada terjemahnya ini mah. Dan langsung aja terjemahnya ya. Dan yang membaca nas-nas ini maupun yang semisalnya, yang mempelajarinya, mengamalkannya, maka dia akan berada di atas jalan keselamatan, jalan najah, keselamatan, jalan salamah, keselamatan juga. Adapun orang-orang yang tidak menoleh kepadanya, nggak peduli, nggak mau baca, ya, nggak mau ila yata'ammaluha, nggak mau memperhatikan, wala yatafaqahu fiha, nggak mau belajar. Ya, au ya'manu ala nafsihi, dia merasa aman pada diri dia sendiri dari fitnah dan penyimpangan, maka orang ini yang layak untuk berada bersama orang-orang yang binasa. Ya, li'annahu lam ya'khudh bi asbabin najati, karena dia tidak mengambil sebab-sebab keselamatan. Nah, wajib bagi setiap orang untuk tidak tertipu terhadap diri dia dan amalnya, tidak tertipu dengan agamanya dengan merasa agama saya sudah kokoh, ilmu saya sudah mantap.
Sehingga dia merasa aman dari fitnah. Li'annal insan basyarun, karena manusia itu manusia biasa. Wa huwa urdatun lil fitan. Dia akan selalu dihadapkan kepada fitnah. Dia beresiko untuk terkena fitnah. Insan dhaif, lemah. Oleh karena itulah Nabi kita memperbanyak doa, wa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-bolakan hati, tegarkanlah, kokohkanlah diriku pada agamamu, hatiku pada agamamu. Allah Ta'ala berfirman, warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang dalam ilmunya mengatakan, yaqulun amanna bihi kullun min indi rabbina, kami mengimaninya semua yang datang dari Rabb kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran darinya ulul albab, kecuali ulul albab, orang-orang yang memiliki lub pemikiran. Perhatikan apa yang dikatakan oleh rasikhuna fil ilmi. Mereka doa nih, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau berikan hidayah pada kami. Rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang dalam ilmunya takut, khawatir dari penyimpangan. Oleh karena itulah mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Fal insan, maka seseorang dia mesti berada di atas kekhawatiran. Dia khawatir. Fa idza khafa, jika dia takut maka dia mencari keselamatan. Adapun jika dia merasa aman, fa amina fa innahu yaqabil halak, maka dia akan terjatuh ke dalam kebinasaan. Dalam keadaan dia enggak tahu. Allah Ta'ala berfirman, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi innal qaumul khasirun, maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Maka Allah Jalla wa Ala makar bi ahli basyar, kepada manusia. Perhatikan, Allah berbuat makar. Lafaz makar itu tidak bisa diitlaqkan, disematkan secara mutlak kepada Allah, bagian dari sifat Allah. Paham sini ya? Makar, perhatikan, ini dijelaskan oleh para pensyarah Qawaidul Muslah, termasuk Syekh Al-Utsaimin sendiri. Makar itu adalah dari lafaz-lafaz salbiyah, negatif, kontennya itu negatif. Maka makar tidak bisa diitlaqkan kepada Allah secara mutlak. Allah punya sifat makar, nggak boleh. Namun dikatakan, kapan Allah berbuat makar? Ketika orang kafir berbuat makar, maka Allah membalas makar mereka. Paham nggak di sini? Tapi kalau dalam keadaan orang kafir tidak berbuat makar, Allah tidak disifati dengan makar. Jadi Allah bersifat makar kapan? Ketika membalas makar mereka. Paham nggak di sini? Jadi jangan diisbat, ditetapkan secara mutlak Allah punya sifat makar. Ini keliru, salah. Paham sini? Baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Yang maknanya annahu yastadrijuhum, Allah memberikan istidraj kepada mereka, artinya menunda adab mereka, diulur terus. Kenapa? Uqubatan lahum, sebagai hukuman buat mereka. Famakaruhu jalla wa ala bihaqqin, famakruhu, maka makarnya Allah itu adalah hak. Itu apa? Yaitu isalul uqubah, yaitu menimpakan hukuman ila man yastahiquha bi tariqin khafiyyin. Allah menimpakan hukuman kepada orang yang berhak mendapatkannya dengan jalan yang samar, la yutanabbahu lahu, yang tidak disadari. Wa huwa minallahi mahmudun, maka makar kalau dari Allah terpuji. Li'annahu jazaa'un adlun wa adlun, karena adalah balasan yang adil dan keadilan. La yumkinu bi ahadin illa wa huwa yastahiqu. La yamkuru bi ahadin, Allah tidak berbuat makar kepada seorang pun kecuali orang tersebut berhak mendapatkannya. Wala yamkuru bi shalihin, Allah tidak berbuat makar pada orang saleh. Innama yamkuru bi ahli syarr, namun Allah berbuat makar kepada orang-orang yang pelaku keburukan. Wa makaru, mereka berbuat makar, wa makarallah, Allah pun berbuat makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Ingat ya, sifat makar tidak diitlaqkan secara mutlak kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini sama semisal. Maka jaza, balasan adalah min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal. Mereka berbuat makar, Allah berbuat makar.
Ketika mereka berbuat makar kepada para hamba-hamba Allah, maka Allah pun berbuat makar untuk membela Rasulnya. Yuriduna qatlah, mereka ingin membunuh Rasul, memenjarakan Rasul, mengusir Rasul, maka Allah berbuat makar kepada mereka demi untuk membela Rasulnya. Allah mengeluarkan Rasulnya min bainihim, dari sisi mereka, wahum la yashurun, dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Kharaja ilal ghari, sallallahu alaihi wasallam, beliau keluar dari goa, waqtafa fihi, dan padahal beliau bersembunyi di dalam goa. Walaman qata'at talabu, ketika misi pencarian sudah selesai, dianggap enggak ketemu, zahaba ilal Madinah, maka Rasul pun pergi ke Madinah, hijrah bersama Abu Bakar, dan beliau mendapati Ansor dan kaum muslimin ya di sana, dan daulah Islam pun tegak di sana. Maka Allah berbuat makar terhadap orang-orang kafir dari sisi yang mereka tidak ketahui. Nah, udah mau jam 10 aja nih. Tadi ya, udah sejam ini. Sejam lebih. Nah, apa deh ya? Berarti mutamimahnya enggak usah ya. Biar salat Jumat. Baik, tanggung sampai jam 10 dah. Ya, An Ibnu Mas'udin, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, Ibnu Mas'ud berkata, khattalana Rasulullah SAW khattan. Rasulullah SAW telah membuat garis untuk kita. Tsumma qala hadhihi sabilullah. Kemudian Rasul bersabda, garis yang lurus ini adalah jalan Allah. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Rasul membuat garis lagi, tapi khututan, garis-garis yang banyak. Dari sisi kanan, kiri, dari garis yang lurus tadi. Tadi garis yang lurus, Nabi bersabda apa? Ini jalan Allah. Nabi buat garis-garis banyak kiri kanan. Kata Nabi SAW, hadihi subulun mutafarriqatun. Ini adalah jalan-jalan yang berpecah-pecah, yang terpecah-pecah. Ala kulli sabilin, pada setiap jalan yang belok-belok kiri kanan ini, syaitanun, terdapat setan yad'u ilaihi, yang menyeru untuk kepadanya. Summa qara'a, kemudian beliau membacakan ayat, wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang selain jalan Allah. Fatafarraqa bikum an sabili, ini hanya akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Rawahu Ahmad. Hasan, baca Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih Abdullah yaqulu ta'ala wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Wa qad fassara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha bimisalin mahsusin bi anna khattan khatta fi'il itu bi an khattan mustaqiman wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi fa qala 'ala al-mustaqimi hadha sabilullah wa qala an baqiyatil khututi hadhihi subulun mutafarriqatun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilayhi wa hadha yudhakkiruna bid-du'ati alladhina marra dhikruhum fi hadithi Hudzaifah du'atun ala abwabi jahannam hum haula'i ala kulli sabilin syaitanun ala kulli sabilin syaitanun minhum yad'u ilayhi liyukhrijan nasa minas siratil mustaqimi ila hadhihi subuli haula'i hum du'atud dolali humul ladina min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Maka Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian mengikuti subul, jalan-jalan tersebut, fatafarraqa bikum an sabili, itu hanya akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Qad fassara Rasulullah SAW hada bimisalin mahsusin. Rasulullah SAW telah mentafsirkan ini dengan contoh yang mahsus, yang dapat dicerna dengan indera, yang konkret.
Yaitu dengan bi'an khattan. Bi'an, annya itu an mukhaffafah min as-sakilah. Dia la jurumiyah itu belum ada. An yang masuk ke fi'il madi, ya. An yang masuk ke fi'il madi. Kalau an masuk ke fi'il mudhari itu berarti an nasibah. An masdariyah nasibah. Nah, ini an masuk ke fi'il madi, yaitu an mukhaffafah min as-sakilah. Aslinya gimana? Annahu gitu. Annahu. Nah, isimnya wajib berupa domir apa? Domir apa? Wajib annahu. Ya. Domir apa? Domir goib. Apaan tuh domir goib? Domir sya'an. Ya, isimnya wajib domir sya'an. Ya. Yang belajar al-jurmiyah belum. Ya, kita baru di al-jurmiyah belum, di al-mutamimah belum. Nanti ada di mutamimah. Nah, di mutamimah ada juga. Tajilun ada. Mereka ini kan baru di tajilun ada. Belum ketemu. Di tajilun ada. Ya antum al-jurmiyah dulu, tajilun ada udah kelewat itu. Nanti aja diulang lagi bisa. Ya. Mana lagi tadi? Yaitu beliau khattan mustaqiman. Beliau membuat garis yang lurus. Wa khatta khututan, dan beliau membuat garis-garis yang an yaminihi wa an shimalihi, dari sisi kanan kiri dari yang lurus tadi. Maka beliau bersabda tentang garis yang lurus, hada sabilullah. Ini jalan Allah. Ya. Dan beliau bersabda tentang baqiyatil khutut yang lain, garis-garis yang lain, beliau bersabda hadihi subulun mutafarriqah. Ini adalah jalan-jalan yang mencerai-beraikan. Ya. Wa ala kulli sabilin minha syaitanun. Di setiap jalan-jalan yang mencong-mencong tadi itu ada setan yad'u ilaihi, yang menyeru, mengajak kepadanya. Hada yudzakiruna bidu'atil ladzina marra dzikruhum fi hadits Hudzaifah. Ini mengingatkan kita kepada doa ila abwaab jahannam. Kemarin atau pertemuan sebelumnya saya mengatakan doa itu apa? Jamak mana salim ya? Bukan. Doa adalah isim jamak ya. Jamak. Dia jamak. Berarti dia mansub bil fathah. Ya, majrur bil kasrah. Ya, ini mengingatkan kita kepada doa para dai alladzina marra dzikruhum, yang telah berlalu penyebutannya dalam hadis Hudzaifah. Du'atun ala abwaab jahannam. Ya. Hum haula'i, mereka lah itu dia, setan-setan yang mengajaknya. Ala kulli sabilin syaitan. Di setiap jalan ada setan. Minha yad'u ilaih. Ya, minhum yad'u ilaih. Di antara setan tersebut yang mengajak kepada jalannya. Kenapa? Liyukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia dari siratal mustaqim. Ya, ila hadhihi subul, menuju ke jalan-jalan ini. Ya, wa haula'i humud du'atud dhalal. Setan-setan mereka inilah yang disebut dengan dai-dai sesat. Ya, wa humul ladina min jildatina, mereka itulah yang berasal dari kulit-kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan berbicara dengan bahasa kita, lisan kita. Masuk ke pembahasan berikutnya, majaa fi ghazwati fi uzbah. Ini urbah. Majaa fi urbatil Islam wa fadlul qurba. Bab keterangan tentang keterasingan Islam dan keutamaan orang-orang asing, yang terasing. Ini enggak cukup waktunya ya. Cukup aja dulu. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.